Perkenalkan, nama saya Michael Antonio. Saya dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Perjanjian Renville. Perjanjian Renville terjadi pada tanggal 17 Januari 1948. Namanya diambil dari lokasi tempat perjanjian ditandatangani, yakni kapal Amerika Serikat yang bernama Renville yang sedang bersandar di pelabuhan Jakarta. Latar belakang Perjanjian Renville. Perjanjian Renville dibuat karena Belanda dan Indonesia terus bersengketa. Sebelumnya sudah ada Perjanjian Linggarjati yang menyepakati wilayah de facto Republik Indonesia Serikat, RIS. Namun Perjanjian Linggarjati tak menyelesaikan konflik Indonesia dengan Belanda. Indonesia menuduh Belanda mengingkari perjanjian, begitu pula sebaliknya. Iring-iringan tentara saat agresi militer Belanda I pada tahun 1947, Belanda meneruskan operasi militernya, bahkan bergerak ke Jawa dan Madura yang merupakan wilayah RIS. Langkah Belanda ini dikenal dengan agresi militer Belanda I. Indonesia berusaha menanganinya dengan meminta pertolongan internasional. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB berusaha menengahi. Amerika Serikat mempertemukan Indonesia di kapal perang Renville. Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sementara Belanda diwakili Gubernur Jenderal Van Mook. Negara yang terlibat tergabung dalam Good Office Committee (GOC) atau Komisi Tiga Negara (KTN). Indonesia menunjuk Australia, Belanda menunjuk Belgia, dan Amerika Serikat ditunjuk berdasarkan keinginan Indonesia dan Belanda. Isi Perjanjian Renville. Perjanjian Renville kemudian menyepakati gencatan senjata. Belanda juga mendapat tambahan wilayah kekuasaan. Selain itu, kedaulatan Belanda atas Indonesia diakui sampai selesai terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Bagi Indonesia, Perjanjian Renville hanya memberikan janji referendum di wilayah kekuasaan Belanda di Jawa, Madura, dan Sumatera. Rakyat di wilayah jajahan Belanda dijanjikan boleh memilih bergabung dengan RIS atau membentuk negara sendiri. Berikut isi Perjanjian Renville. Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS. Pembentukan Republik Indonesia Serikat RIS dengan segera. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. Wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan garis demarkasi yang disebut garis Van Mook. Tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah kekuasaan Belanda, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan kepalanya Raja Belanda. Akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS. Akan diadakan plebissit atau semacam referendum pemungutan suara untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS. Dampak Perjanjian Renville. Perjanjian Renville membuat wilayah Indonesia semakin sedikit. Belanda menguasai wilayah selain wilayah penghasil pangan dan sumber daya alam. Selain itu, wilayah Indonesia terkungkung wilayah yang dikuasai Belanda. Belanda mencegah masuknya pangan, sandang, dan senjata ke wilayah Indonesia. Indonesia mengalami blokade ekonomi yang diterapkan Belanda. Efek yang paling dirasakan Indonesia adalah keharusan tentaranya pindah dari wilayah yang mereka kuasai sebelumnya. Ribuan tentara dari divisi Siliwangi di Jawa Barat berbondong-bondong pindah ke Jawa Tengah akibat Perjanjian Renville. Sebagai bentuk penolakan atas keputusan itu, sejumlah partai menarik dukungan dari pemerintah. Perdana Menteri Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya pada tanggal 23 Januari 1948. Selain itu, setelah Perjanjian Renville disepakati,
Belanda langsung mendeklarasikan pemerintahan federal di Sumatera. Padahal sebagian Sumatera adalah wilayah Indonesia. Pada akhirnya Belanda yang sudah diuntungkan dengan perjanjian Renville malah mengingkari perjanjian itu. Pada 18 Desember 1948, pukul 6, pesawat DC-3 Dakota milik Belanda menerjunkan pasukan dari udara menuju ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Serangan Belanda terhadap ibu kota Indonesia dikenal sebagai agresi militer Belanda II. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.